Rapka, siapa? Rapka, siapa? Semakin lama, yang memanggil namanya semakin banyak, hingga memenuhi telinganya. Ia merasa terganggu dan sakit kepala. Ditambah lagi, paduan suara yang menyanyikan nenekku seorang koruptor berkumandang di telinganya. Dan baru menyadarkan dirinya. Kemudian ia turun dan menyibakkan kelambu itu. Heran, tak terdengar lagi. Kalau aku di dalam kelambu, suara itu datang. Kalau kelambu dibuka, suara itu menghilang. Jangan-jangan kelambu ini sudah dihuni setan. Rapka melucuti kelambu itu. Ia nampak puas. Lalu ia tertawa. Tiba-tiba terdengar gema tertawanya. Rapka kaget. Dia diam. Suara itu ikut terdiam. Rapka melucuti kelambu itu. Ia nampak puas. Lalu duduk lagi. Sesekali ia tertawa sendiri, enak sekali. Tiba-tiba terdengar gema suaranya. Rapka kaget. Dia terdiam. Suara itu ikut terdiam. Dia tertawa. Suara itu ikut tertawa. Rapka mencium-cium pijamannya dan membukanya. Dia tertawa, suara itu tak ada. Setan. Rupanya piyamaku juga ada setannya. Kini dia tinggal bercelana piyama. Aku jadi setengah telanjang. Ah, biar saja. Toh di kamar pribadiku sendiri. Kini tertawa itu semakin banyak. Seperti menertawakan dirinya. Ia membuang celana piyamanya. Sekarang tinggal celana kolor yang bertuliskan I love money. Kini semua tertawa dan memanggil namanya. Paduan suara itu bersatu, bertumpuk, dan menerornya. Akhirnya dia tak kuat lagi. Dia berteriak. Siapa kau yang mengganggu tidurku? Yang meneror diriku? Kalau kau setan, tunjukkan dirimu. Aku tidak takut. Pengecut. Beraninya cuma neror. Datang kemari dan hadapi aku. Aku tidak takut. Tiba-tiba menggelinding gulungan kertas. Dia tidak main-main. Setan apa pula ini? Jangan-jangan ada petunjuk di sini. Selamat atas suksesnya Anda. Memainkan sebuah sandiwara yang berjudul enak benar jadi orang penting lagi kaya. Anda adalah teladan bagi anak dan istri Anda. Anda adalah teladan bagi keluarga Anda. Anda adalah teladan bagi cucu dan cicit Anda. Anda telah mampu merubah lagu heroik yang dulu menjadi baru dan lebih bermakna. Anda telah menjadi nenek moyang bagi para koruptor kelak. Negeri Anda adalah negeri yang indah dengan segala bentuk penyelewengan. Sialan, apa pula ini? Ini gulungan kertas mendakwa aku. Siapa yang mengirimkannya kemari? Rubiah! Rubiah! Sialan, aku lupa. Kamar ini tak bisa dibuka. Ada pintunya, tapi tak bisa dibuka. Tiba-tiba, gulungan kertas gila ini datang begitu saja. Biarlah, akan aku baca sampai habis. Siapa tahu menjadi mantra untuk membuka pintu kamarku. Tuan adalah teladan bagi bangsa Tuan. Tetapi teladan dalam perkeliruan. Tuan adalah ibarat King Rat, sang raja tikus di negeri tikus. Sialan. Semakin lama semakin memojokkanku rasanya. Tetapi kalau tidak kubaca, rasanya penasaran pula. Biarlah kubaca terus. Sahibul Hikayat. Di negara tikus hiduplah seorang raja tikus yang berjuluk King Rat. Raja King Rat sangatlah rakus. Segala upeti dari bangsa tikus diterimanya. Pada suatu malam keajaiban terjadi. King Rat yang sebenarnya gemar mencuri remah-remah roti datang ke dapur istananya. Ia mengendap-endap karena kalau ketahuan penjaga dia akan merasa malu. Lalu King Rat tersandung dan tersungkur di tumpukan kotak uang yang terbuka. Entah milik siapa. Awalnya ia agak pusing, tetapi lama-kelamaan dia senang akan debu dan bau uang. Dia iseng untuk menggigitnya. Ternyata, nyam-nyam, enak sekali. Uang kertas di kotak itu habis tandas. Dia bersendawa enak sekali. Sejak saat itu, King Rat hanya menerima uang. Karena uang menjadi makanan pokok, maka sejak itu semua bangsa tikus gemar makan uang. Dongeng apaan ini? Masa tikus makan uang? Tetapi benar juga, sekarang banyak ditayangkan gambar-gambar koruptor sama dengan tikus. Mampus aku. Sialan.
Gulungan kertas ini gila. Kau menyindir aku. Aku memang koruptor. Hei, kamu mau apa? Aku memang koruptor. Kalian mau apa? Menghukumku? Siapa yang bisa menghukumku? Nobody. Siapa yang melakukan hukuman ini? Aku terpenjara di kamarku sendiri. Aku tak bisa teriak-teriak minta bantuan siapa-siapa. Keluarga aku tak ada yang mendengar suaraku. Siapa kamu? Kalau berani, kemari kau. Dia pilih untuk membaca gulungan kertas itu lagi. Mendingan aku baca lagi. Jangan-jangan itu suara kamu. Baiklah, aku membaca lagi. Karena kekenyangan tiap hari makan uang, bangsa tikus pun gemuk-gemuk, apalagi tingrat, sehingga terkena obesitas. Akibatnya, pikirannya sudah tidak sehat. Aku bukan Rapka, aku bukan Rapka. Rapka, kalau begini aku mau ganti nama saja. Aku sekarang bukan Rapka yang kaya. Rapka yang kaya sudah bebas. Dia melenggang dari kantor ini. Sedangkan aku terpenjara di kamarku sendiri. Pergi sana. Siapa? Rapka. Suara itu selalu datang. Kadang suara lelaki parau, kadang suara lelaki-laki lantang, kadang suara perempuan yang selalu menyebut namaku. Yang Anda saksikan di awal kisah ini adalah mimpi buruk saya. Setiap saya tidur, mimpi itu selalu datang. Karena itu, saya tidak bisa tidur nyenyak. Aku akan minta pada Tuhan jadi binatang saja. Tapi kalau aku jadi binatang, aku pilih jadi binatang apa? Jadi kambing dipotong, jadi sapi disembelih, jadi kuda didera, jadi tikus. Nggak mau, aku jadi orang saja. Kenapa harus saya mengalami mimpi buruk itu? Di depan rumah kontrakan ini, saya pasang pelan nama sablon kilat 2R, yaitu singkatan dari nama saya dan istri saya, Rapka dan Rubiah. Dulu saya tak pernah mimpi buruk. Mimpi saya selalu indah-indah. Karena apa? Karena saya hidup pas-pasan. Dapat orderan sablon, ya syukur. Saya sudah senang. Jadi hidup pas-pasan, mimpinya indah-indah. Jadi orang kaya, segalanya ada. Mau makan tinggal belang, mau tidur tinggal nyiap. Tapi kalau bangun ya kembali pada aktivitas bau cat sablon, ragel kotor, ember kotor, saring-saringan bolong, dan istri selalu melolong-lolong minta tolong. Saya hanya manggut-manggut menurut istri saya. Saya ingin jadi juragan sablon dengan sebuah anak buah yang banyak, menerima order. Hari itu pernah aku sampaikan pada istri saya. Rubiah bilang, sabar saja, nanti juga rezeki itu datang. Yang penting usaha. Dan pada suatu hari berubahlah hidup saya dan Rubiah. Kepada Bapak pimpinan Sablon 2R di tempat. Kami sebuah lembaga sablonan usaha kecil dari SKS mengajak saudara untuk bergabung dengan kami menjadi anggota SKS. Anda tertarik? Teleponlah kami. Syaratnya ada kemauan, ada jalan menuju sukses. Tertanda Mizer, Direktur Serikat Kaos Sablon. Inilah surat bersejarah. Pendek kata, saya jadi anggota SKS. Modal dari SKS, saya menyewa rumah sederhana di depan jalan besar. Papan nama diganti menjadi lebih bagus dan buka 24 jam. Jangan mau menukarkan nyawamu dengan kelenikan-kelenikan. Jangan. Kalau kamu mau, bisa kujadikan seorang juru tulis atau sekretaris. Kamu mau? Terus terang, saya bingung dan kaget. Mizer menawari seperti itu. Pendidikan, saya bodoh di jalan. Kuliah jeblok dan akhirnya keluar. Tapi, lumayan tidak bodoh-bodoh amat. Akhirnya, saya menerima tawaran itu. Menjadi juru tulis. Mizer itu bukan orang sembarangan. Sang pemimpin kelompok yang pintar karena akal. Persaingan dengan sesama serikat dianggapnya balapan di sirkuit. Karirnya naik sejalan dengan semangat kemerdekaan. Ketika saya diajak ke perusahaan saudaranya Pak Mizer itu, saya boleh membawa Rubiah. Dia berdandan Mbak Megawati dan selebriti. Karena memang dia cantik, walaupun bapaknya kena asma. Waktu itu saya berdoa, ya Tuhan, mudah-mudahan Rubiah tidak asma. Nafasnya tersengal, terdengar seperti kompak ban sepeda yang bunyinya ngik-ngikan. Aku pernah dengar dari si Marco, pengawal itu. Katanya, kalau ingin sembuh dari asmanya, coba kasih sop kelelawar atau kaleng. Memangnya saya ini pemakan codot. Saya tak mau makan sop Batman. Hah? Sop Batman? Masa Batman di sop? Oh, rupanya Rubiah suka melihat gambar kelelawar di kaos anak-anak tetangga. Katanya, kamu ingin sembuh. Saya ini kasihan pada kamu.
Kalau kamu lagi kena asma, kan begitu. Kalau kamu mengok seperti balon ngok. Saya ini kasihan tahu. Kenapa kamu mau kawin dengan saya? Kalau kamu tahu aku mengok. Kan tahu ayahku mengok. Mengok itu suka turun menurun. Masa kamu tidak tahu? Dasar mahasiswa jeblok. Kuliah kakak ujian, kakak uji sudah. Raka, suara itu datang lagi. Suara itu sudah datang lagi. Saya jadi stres, tak bisa tidur nyenyak lagi. Padahal sekarang sedang banyak-banyaknya order Sabrina. Sampai saya agak kewalahan. Pasti saudara-saudara tanya, order kaos apa sih? Biasa, saudara-saudara menjelang pemilu kan ada kampanye. Partai apapun kami sablon. Ada partai Pancalongo, lawan hijau, ada partai asal tempel del. Pemilihan umum itu untuk siapa? Berdemokrasi makan hati. Lebih baik tanya nurani. Jadi aku mimpi yang indah seperti dulu lagi. Ketika aku dulu masih hidup ngontrak, makan nasi basi dan kerupuk opak. Hidup pas-pasan. Gali lobang tutup lobang. Beri aku mimpi yang indah. Beri aku mimpi yang indah. Beri aku mimpi yang indah. Apa ini? Aku baca saja. Nomor apa ini? Kok nomor seri uasi? Nama? Kok nama-nama kawanku semua? Tanbin, Kolu, Hokian, Salim. Ini sih nama-nama koruptor. Raka, suara gila datang lagi. Kalau kau berani keluar. Raka, keluarlah. Apa? Aku harus keluar. Kamu ini gila apa? Sejak tadi aku mau keluar, tapi aku tak bisa keluar dari mimpi gila ini. Aku banyak kerjaan. Cepat keluarkan aku. Keluar sendiri dong. Dasar tukang bohong. Apa? Tukang bohong? Aku bukan tukang bohong. Lihatlah di cermin. Gila. Kenapa dengan hidungku? Kok seperti Petruk? Petruk apa Pinocchio ya? Apa bedanya Petruk dengan Pinocchio? Petruk seorang punakawan. Kalau Pinocchio seorang setiakawan. Punakawan selalu berpuji, mengaku kesatria pemberani. Setiakawan adalah terpuji, menolong kawan-kawan dalam kebaikan. Kalau begitu, kamu apa dong? Anjing, kamu anjing. Kamu maling. Mimpiku yang indah, kamu maling. Kamu kirim aku mimpi buruk. Kamu apa, Raka? Aku bukan Raka. Raka sudah melenggang bebas keluar. Aku terjebak dalam mimpi buruk yang membuat aku soak. Aku bukan Raka. Kalau kau bukan Raka, lalu kau ini siapa? Petruk bukan, Pinocchio bukan. Aku manusia yang terjebak dalam mimpi buruk, tahu? Manusia apa tikus? Anjing, ini sudah keterlaluan. Rubiah, bangunkan aku. Aku mau keluar dari mimpi gila ini. Aku ingin balik lagi. Aku ingin seperti dulu lagi. Rubiah, bangunkan aku. Kalau begitu saya tidak mau pulang. Biarkan saya bermimpi buruk ini. Saya ingin tahu apa yang akan terjadi. Biar saja terjebak dalam mimpi buruk ini. Biar saja saya tak bisa pulang ke dunia nyata lagi. Ayo mimpi buruk, apa yang mau kau berikan padaku? Ayo, iki lawani, ini jago nih. Selamat datang di Taman Bunga Tidur. Kalau kau mau keluar dari mimpi burukmu, pungutlah kertas-kertas itu. Kau akan sampai ke gerbang Taman Bunga Tidur. Tetapi, kau akan masuk ke dalam labirin bunga tidur. Biasa aja. Raka, kau memang gila. Kau memilih mimpi selamanya. Karena dunia nyata kamu lebih kejam, lebih haram jadah. Kau milih terjebak dalam labirin Taman Bunga Tidur ini. Mimpi indah adalah mimpi kaum sampah. Mimpi buruk adalah mimpi kaum busuk. Mimpi adalah dunia ambang yang tak mudah diduga dan diraba. Tanpa batas, dengan penuh makna. Mimpi yang indah adalah milik kaum sampah yang mengais-ngais hidup dengan mandi keringat. Apa saja dibabat, seorang bisa makan berasa suap. Mimpi buruk adalah kaum busuk yang hanya ongkang-ongkang mandi AC. Apa saja diimbat, terutama yang berat-berat. Gunung dan hutan dibantai, pasir laut dan ikan dijual. Generasi muda dirusak jiwanya dengan makanan hasil kenakalan dan kejalangan. Mimpi indah adalah sah bagi siapa saja. Raka, kamu anjing. Raka, kamu pengecut. Kamu mau di situ terus. Suara perempuan. Jangan-jangan Rubiah. Masa lupa, Raka? Kamu Rubiah? Kalau benar, kamu mau apa? Buka pintu mimpi ini. Aku terjebak di dalamnya. Maaf, Raka. Aku juga terjebak. Rubiah! Rubiah! Kita terjebak, Raka. Dalam mimpi yang enak. Sampai kapan, Rubiah?